Halo, nama saya Aisyah. Kali ini saya akan sharing mengenai bangunan gedung hijau bagian 2. Masih dari Peraturan Wali Kota Bandung mengenai bangunan gedung hijau. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengkondisian udara dan ventilasi. Terdapat 10 persyaratan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, suhu dan kelembaban dalam ruangan. Yang kedua, mengenai zonasi termal. Yang ketiga, perencanaan pengkondisian udara. Yang keempat, mengenai sistem laju udara variabel. Yang kelima, penggerak kecepatan variabel, motor kipas dan pompa. Lalu yang keenam, ventilasi mekanis. Yang ketujuh, tidak ada klorofluorokarbon. Yang kedelapan, mengenai kualitas udara. Yang kesembilan, mengenai pengendalian karbon dioksida. Dan yang ke-10, monitoring karbon monoksida. Nah, dari ke-10 persyaratan tersebut, di sini saya akan merangkum mengenai prinsip desain yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, mengenai mengurangi beban pendinginan, lalu pemilihan AC, lalu efisiensi kerja AC, lalu ventilasi alami dan mekanis, kontrol polutan karbon monoksida dan karbon dioksida, lalu building automation system, dan commissioning serta maintenance. Nah, untuk mengurangi beban pendinginan, yang pertama kita perlu memastikan selubung bangunan terdesain dengan baik. Seperti sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, di mana selubung bangunan juga berpengaruh pada panas yang masuk ke dalam bangunan. Maka dengan memastikan selubung terdesain dengan baik, kita dapat mengurangi beban pendinginan pada bangunan. Lalu cara selanjutnya yaitu mengatur sistem pencahayaan di dalam bangunan. Dengan melakukan pemilihan lampu, kita dapat mengurangi panas di dalam bangunan. Di sini terdapat contoh-contoh panas dari beberapa jenis lampu, di mana lampu LED menghasilkan panas yang lebih rendah, yaitu hanya 20%. Oleh karena itu, penggunaan lampu jenis LED merupakan pilihan terbaik. Lalu bagian selanjutnya mengenai pemilihan AC. Di sini kita perlu menentukan sistem AC. Apakah kita akan menggunakan AC sentral atau AC split? Di situ tergantung penggunaan dan juga kebutuhan kita. AC sentral juga dibagi lagi, apakah itu mau air to air atau air to air dengan jenis VRV atau dari water to water. Untuk jenis air to air VRV, di sini kita perlu memperhatikan bahwa terdapat batasan jarak antara outdoor dan indoor unit. Maka apabila jaraknya sudah cukup jauh, yaitu lebih dari 100 meter, maka kita bisa juga menggunakan dengan tipe water to water. Biasanya ini digunakan di mall, bandara, atau perkantoran dengan ukuran yang besar. Sedangkan tipe AC split, di sini kita bisa menggunakan untuk khusus peruangan. Di sini juga kita perlu memperhatikan ukuran PK-nya atau kapasitas dari AC-nya karena berpengaruh pada penggunaan energi. Nah, dalam menentukan kapasitas pendingin juga kita bisa memperhatikan ukuran dari cooling tower. Karena ukuran cooling tower yang terlalu besar, maka pompa air pendingin dan kondensor juga akan lebih besar. Dan jika hal itu dilakukan, maka energi menjadi lebih besar. Oleh karena itu, kita membutuhkan variable speed drive atau pengendalian kecepatan motor mesin agar sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak selalu dengan kecepatan penuh. Lalu apabila ukuran cooling tower juga besar, maka seringkali penggunaan pipa juga terlalu besar. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan tekanan, di mana pompa menjadi tidak efisien, maka kita membutuhkan ukuran pipa yang tepat. Lalu dengan cooling tower yang terlalu besar itu juga dapat mengakibatkan pengurangan aliran yang membuat kecepatan kipas anginnya jadi lebih tinggi, di mana hal tersebut membuat energi lebih besar. Lalu terdapat juga teknologi yang dapat kita gunakan berupa absorption chiller dan oil free compressor, di mana absorption chiller merupakan pendingin yang menggunakan panas sebagai sumber energinya. Nah, ini biasanya digunakan pada bangunan yang menghasilkan panas berlebih, seperti misalnya bangunan untuk pembangkit listrik atau pabrik-pabrik yang menghasilkan mesin yang panas. Lalu penggerak magnetik pada kompresor sering juga disebut dengan oil free compressor. Ini dapat membuat kebutuhan pemeliharaan tidak banyak, tetapi
Oil free kompresor ini lebih efisien apabila beban pendinginan tidak besar. Nah, efisiensi energinya sendiri bisa mencapai hingga 45%. Lalu cara selanjutnya yaitu efisiensi dari kerja AC. Yang pertama dengan zonasi termal. Zonasi termal ini dapat kita lakukan apabila kebutuhan suhu pada ruangan tertentu lebih rendah atau lebih tinggi dari ruangan lainnya. Maka dibutuhkan termostat untuk mengatur suhu ruangan. Nah, misalnya ini dapat digunakan pada auditorium atau gelanggang es, di mana ketika pada gelanggang es untuk penonton kita membutuhkan suhu yang hangat, tetapi lapisan es membutuhkan suhu yang dingin. Maka kita dapat menggunakan termostat tersebut. Lalu kita juga perlu memperhatikan instalasi pipa yang baik. Sudut belokan pipa lebih dari 90 derajat perlu digunakan, terutama di dekat output pompa. Hal ini untuk mengurangi penurunan tekanan. Contohnya dapat dilihat pada gambar di bagian sebelah kanan, di mana sudut lebih dari 90 derajat. Sudut pipa 90 derajat ini juga dapat membuat turbulensi, di mana efisiensi menurun. Selain itu, kita juga dapat meminimalkan panjang salurannya, lalu mengurangi belokan yang tidak diperlukan, dan memperhatikan ukuran pipa, di mana ukuran pipa yang kecil, maka daya pompa dan energinya akan menjadi lebih besar. Maka ukuran pipa di sini perlu kita pastikan dengan sangat tepat. Selanjutnya mengenai desain outdoor unit atau menara pendingin. Di sini kita perlu memperhatikan jarak minimalnya agar udara yang dibuang tidak langsung masuk ke dalam mesinnya lagi. Contoh peletakannya dapat dilihat pada gambar. Yang di sebelah kanan adalah contoh yang baik. Lalu prinsip desain selanjutnya yaitu ventilasi alami dan juga mekanis. Ventilasi alami dapat menghemat kebutuhan pendinginan pada ruangan, tetapi perlu diperhatikan lagi kualitas udara agar tetap sesuai dengan standar kenyamanan dan juga kesehatan. Selain itu, untuk pertukaran udara atau air change per hour-nya juga perlu diperhatikan, terutama pada area yang sering kita gunakan. Nah, ventilasi alami ini juga perlu kita gunakan pada area yang jarang dihuni, seperti toilet, karena sebetulnya toilet bisa juga tidak menggunakan AC atau mesin pendingin. Selain toilet, apabila kita mempunyai ruangan yang sering terbuka atau tertutup, atau sering masuk udara dari luar, juga sebaiknya kita menggunakan ventilasi alami atau tidak perlu menggunakan AC karena akan menjadi lebih boros. Nah, ventilasi mekanis di sini bisa jadi beberapa contoh, yaitu exhaust fan, blower fan, dan juga ceiling fan. Ketiga jenis ventilasi mekanis ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, di mana exhaust fan fungsinya untuk mengeluarkan udara dari dalam agar udara panas dapat keluar, lalu blower fan untuk memasukkan udara yang dari luar agar udara dingin bisa masuk ke dalam ruangan, atau ceiling fan. Ceiling fan di sini dapat kita gunakan untuk meminimalisir beban pendinginan pada ruangan, agar penggunaan AC tidak terlalu besar atau bahkan agar kita tidak menggunakan AC, sehingga ruangan dapat tetap mencapai suhu yang nyaman, tetapi beban listrik atau energinya tidak terlalu besar. Nah, kita juga dapat melakukan kontrol polutan karbon monoksida dan karbon dioksida, di mana pengendalian karbon dioksida ini untuk membatasi konsentrasi karbon dioksida agar kurang dari 1000 ppm pada ruangan dengan kepadatan minimal 25 orang tiap luasan 100 meter persegi. Di sini kita dapat menggunakan sensor seperti contoh gambar di samping. Dengan sensor tersebut kita dapat selalu memperhatikan agar kandungan karbon dioksida pada ruangan tidak melebihi batas kenyamanan manusia. Lalu semua tempat parkir yang tertutup harus dilengkapi dengan pemasangan alat monitor karbon monoksida yang juga dilengkapi dengan alarm agar kita akan selalu mengetahui apabila kapasitasnya melebihi dari batas kenyamanan, yang mana sensor ini akan berhubungan langsung dengan ventilasi mekanis agar apabila karbon monoksida sudah berlebih, maka sistem ventilasi mekanis akan berjalan, bisa jadi sebuah exhaust fan atau blower fan. Nah, kita juga harus memperhatikan bahwa dua persyaratan ini merupakan persyaratan utama yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Lalu kita juga dapat melakukan building automation system atau sebuah sistem software dan hardware untuk mengendalikan dan memantau peralatan mekanik dan juga listrik bangunan, terutama untuk bagian ini yaitu untuk pengkondisian udaranya. Sistem ini dapat
mengatur mengenai variable air volume atau VAV, lalu variable speed drive atau VSD, lalu chiller dan juga pompa. Nah, studi sudah menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem ini dapat menghemat energi hingga 10% pada bangunan. Tetapi kita juga perlu memperhatikan usia dan pemeliharaan bangunannya, karena apabila sistem ini sudah digunakan tetapi bangunan tidak dirawat dan dipelihara dengan baik, maka sama saja dengan bohong, di mana energi yang digunakan pada bangunan akan terus bertambah dan bukannya menghemat energi, kita malah menjadi memboroskan energi. Nah, bagian yang terakhir yaitu commissioning dan maintenance, di mana commissioning sendiri adalah quality control yang memverifikasi sistem bangunan sesuai dengan spesifikasi dan efisiensi yang memenuhi kebutuhan bangunan tersebut. Lalu maintenance yaitu pemeliharaan berkelanjutan, yang hal ini dapat menghemat 15-20% energi pada bangunan. Dalam maintenance sendiri, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu kontrol kecepatan kipas angin atau VAV tadi, lalu kontrol kecepatan pompa atau VSD, lalu pendingin yang kotor atau salah dihidupkannya juga perlu kita perhatikan, karena apabila pendinginnya kotor, maka beban energi akan dikeluarkan lebih besar untuk mendinginkan ruangan. Selain itu juga kegagalan kontrol kelembaban, karena di sini apabila kelembabannya sudah berlebih atau kurang, ketika kontrolnya tidak berjalan dengan baik, maka kenyamanan tidak dapat kita dapatkan pada ruangan atau bangunan tersebut. Kita juga perlu memperhatikan kelebihan tingkat ventilasi udara luas, di mana ketika kita sudah menggunakan AC atau pendingin udara tetapi ventilasi alami atau ventilasi mekanisnya juga tidak baik, maka kita seringkali menjadi buang-buang energi. Misalnya, kita sudah menggunakan AC tetapi ada lubang udara atau infiltrasi atau kebocoran udara yang masuk ke dalam ruangan, maka udara panas tetap masuk. Nah, ketika kita mendinginkan ruangan juga tidak akan menjadi dingin yang lebih cepat. Lalu kita juga harus selalu memperhatikan sensor atau termostat yang sudah kita pakai pada bangunan, agar pendinginan udara di dalam ruangan tetap selalu efektif dan efisien. Lalu kita juga perlu memperhatikan filter. Apabila filter sudah kotor atau rusak, itu juga dapat meningkatkan energi pada mesin pendingin, karena sensor di dalam ruangan merasa ruangan masih panas, sedangkan filter yang kotor dapat memberatkan mesin pendinginan udara. Lalu kita juga perlu memperhatikan perbaikan kontrol otomatis. Misalnya kita menggunakan sistem ventilasi mekanis yang otomatis seperti tadi yang sudah dijelaskan pada area parkir mobil. Apabila kontrol otomatisnya juga sudah rusak, maka percuma saja yang sudah kita lakukan dari semua cara untuk mempertahankan kenyamanan di dalam ruangan. Sekian penjelasan saya mengenai pengkondisian udara pada bangunan. Terima kasih.